Selamat pagi Pak Jo, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, kabar saya hari ini luar biasa Bu, baik. Oke. Lalu gimana nih perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya Bu sangat bahagia Bu, senang. Oke. Hari ini kan Bapak akan melakukan coaching ya dengan Bapak Teddy. Nah kira-kira nih Bapak ingin mengadakan coaching ini mengenai kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Yang kompetensi saya ingin kembangkan dalam coaching pada hari ini adalah bagaimana saya ingin mendengar aktif tentang yang dituliskan Pak Edi kepada saya. Oke. Lalu kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak observasi dari kegiatan coaching kali ini Pak? Ini Bu yang saya ingin observasi itu tentang pengelolaan baru yang dilakukan oleh Pak Edi. Bagaimana pengelolaan luas ya? Oke, lalu apakah indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator yang saya ingin capai itu adalah pembelajaran yang di kelas dilakukan itu berjalan dengan semakin baik. Ya, ini kan Bapak sebagai coach dan Pak Edi sebagai coachee ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan Pak? Ini saya sudah punya beberapa pertanyaan kepada Pak Edi. Saya sudah dilakukan pada saat nanti kami melakukan coaching. Terus gimana tuh Pak mengenai rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan terhadap Pak Edi? Apakah sudah disiapkan? Kalau untuk rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan kepada Pak Edi, sudah saya siapkan Bu. Makasih Pak. Nah, untuk melakukan coaching ini, Bapak juga jangan lupa tentang 3 kompetensi inti ya Pak ya, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian bagaimana pendekatan dengan aktif, dan juga Bapak juga harus mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ya silakan Pak. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Gimana kabar hari ini Pak Edi? Selamat siang Pak Jo, baik, alhamdulillah. Pak Jo sendiri gimana? Saya juga sehat Pak, dan juga kabarnya. Jadi ini Pak sesuai perbincangan kita kemarin. Karena caranya kan ada yang mau diskusikan dengan saya. Kira-kira apa nih Bapak ingin bicarakan dengan saya Pak? Iya begini nih Pak Jo, saya punya masalah. Murid saya kebiasaan mereka bermain HP di saat-saat mencuri waktu lah, saat saya tinggal sebentar ke kantor. Kemudian saat pergantian jam pelajaran juga teleponnya gitu. Mereka banyak memakai handphone itu di luar aktivitas sekolah, seperti bermain game offline atau online, mungkin ada chat status, chattingan. Ini saya balik lagi ke kelas itu saya lihat mengganggu konsentrasi belajar di kelas lah. Konsentrasi belajar menjadi buyar, kita mesti fokuskan lagi dari awal. Itu saya balik ke kelas ya. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang jelek kan. Saya kira ini sekolah juga tidak masukkan kondisi seperti ini. Begitu Pak Jo masalahnya. Oh begitu dalam masalah Bapak hari ini ya. Jadi Bapak melihat Bapak murid Bapak di kelas memiliki sebuah kebiasaan yang dimana mereka itu selalu bermain HP. Mungkin Bapak bisa ngecek mereka itu bermain HP atau sebentar masih kira-kira? Iya. Jadi mereka itu memang bermain HP ya. Bisa status chat, status media offline. Jadi saya ingin menggunakan biasa buruk nih. Bahkan saya lihat juga contohnya di dalam kelas nanti saat jam pelajaran, saat jam kosong, saat jam istirahat juga mereka main HP semuanya. Karena tidak baik nih Pak Jo. Oh begitu Pak ya. Jadi saya juga ingin bertanya nih Pak pada Bapak Edi. Kedua harapan Bapak dari diskusi kita hari ini Pak, Bapak ini kira-kira mendapatkan apa sih Pak? Ya, saya ingin dari diskusi kita kali ini saya mendapatkan solusi, mendapatkan alternatif jawaban bagaimana caranya bahwa saya ingin berkeinginan menghilangkan kebiasaan murid yang suka bermain HP, bermain offline atau online saat di sela-sela pelajaran, saat ditinggal sebentar ke kantor dan lain kesempatan. Saya ingin merubah kebiasaan buruk itu menjadi aktivitas yang positif bagi murid-murid saya Pak. Oh begitu Pak. Jadi harapan Bapak dapat mengubah kebiasaan murid-murid itu yang dimana selalu menggunakan HP, bermain game online menjadi sebuah kegiatan aktivitas yang positif Pak ya? Betul Pak.
Baik Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan lebih terperinci lagi Pak berdasarkan pengamatan Bapak nih pada murid-murid Bapak yang ada di sekolah? Iya. Saat mereka megang HP, apa yang sedang mereka lakukan kerjakan Pak waktu Bapak ingin lihat mereka tuh situasinya? Kira-kira bagaimana sih posisi mereka tuh Pak? Memegang HP-nya atau mereka melakukan posisi duduknya gitu Pak? Iya. Iya, saya ada mengidentifikasi, sebenarnya ada melihat mengamati dengan lebih teliti. Waktu saya balik dari kantor ke kelas, itu saya langsung lihat mereka memang memakai HP itu hampir semuanya itu kelihatan kan, apalagi murid-murid itu semuanya itu laki-laki ya. Itu cara megangnya itu ketahuan tuh, kedua jarinya aktif, Pak Jo. Kemudian posisi HP-nya berbaring begini, bukan berdiri gitu kan. Jadi itu memang kondisi atau posisi untuk bermain game offline atau online gitu. Seperti itu. Kalau begitu saya sendiri nanti cukup yakin Pak ya. Yang benar murid-murid Bapak suka bermain game offline di sela-sela Bapak ingin izin keluar kelas atau pergantian jam dan bahkan jam istirahat Bapak ya. Iya betul Pak. Saya ingin bertanya lagi nih Pak. Apakah Bapak ada membuat kesempatan kelas dulu Pak untuk mencegah hal-hal yang Bapak ingin lihat tersebut Pak? Oh iya ya Pak Jo ya, saya baru terpikirkan nih. Sebelumnya sebenarnya saya ada membuat kesepakatan kelas, namun tidak fokus mencegah hal seperti itu terjadi. Saya hanya membuat kesepakatan untuk tidak menggunakan HP saat jam pelajaran saja, sementara waktu senggang, waktu kosong itu tidak ada secara jelas secara implisit tercantum di kesepakatan kelas. Oh, berarti Bapak sudah membuat kesepakatan kelas Pak? Itu sudah cukup bagus Pak. Namun mungkin Bapak perlu pemotongan lagi nih Pak. Betul Pak ya, perlu penguatan lagi itu di kesepakatan atau di keyakinan kelas. Betul Pak. Iya Pak, jadi apa yang menyebabkan mereka jadi sibuk saat Bapak ingin keluar kantor, sementara saja mereka sudah menggunakan handphone mereka masing-masing. Apakah Bapak Anda memberi tugas kepada mereka Pak kira-kira? Selama ini tidak ada sih. Berarti saya harus membuat tugas juga nih ya, yang membuat mereka sibuk dalam arti yang positif. Kira-kira begitu Pak Jaya. Iya Pak, sebenarnya Bapak ini itu sudah bagus. Jadi murid-murid pas Bapak ingin keluar sebentar, Bapak kalau memberikan tugas pada mereka, menjadi mereka itu sibuk mengerjakan tugasnya Pak, bukan sibuk menggunakan handphonenya Pak. Iya betul sekali. Wah saya jadi kembali bersemangat nih. Tadinya saya hampir putus asa dengan ada masalah ini, tapi saya menemukan solusinya nih dengan adanya diskusi kita kali ini Pak Jo. Oke Pak, kita sudah ada solusi nih Pak. Kira-kira rencana tujuan Bapak ini gimana Pak kira-kira? Jadi saya memiliki rencana membuat yang pertama nanti akan saya buat kesepakatan kelas Pak Jo. Kesepakatan kelas yang lebih tajam membahas mengenai kebiasaan murid bermain HP di kelas saat ditinggal sebentar keluar oleh gurunya atau saat pergantian pelajaran agar mereka memiliki komitmen untuk tidak bermain atau menggunakan HP-nya. Juga saya mempunyai rencana yang kedua yaitu mempersiapkan tugas tambahan agar saya dapat bisa berikan saat saya tinggal keluar sebentar. Seperti itu Pak Jo. Oke Pak, begitu Pak, semua sudah bagus. Apa yang Bapak rencanakan akan membuat kesempatan kelas dan memberikan tugas tambahan kepada murid-murid. Mau Bapak izin keluar sebentar Pak ya. Iya Pak, saya berharap semoga rencana ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Iya Pak, bagus sudah Pak. Artinya di sini ada rencana dan tujuan yang ingin Bapak capai. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bapak bangun dalam pelaksanaan rencana yang Bapak sudah susun Pak? Jadi begini Pak Jo, sebetulnya saya ingin dukungan dari guru-guru teman sejawat. Karena saya melihat kasus yang saya alami ini hampir sama dengan teman-teman guru yang lainnya. Dan tentu saja saya ingin dukungan penuh dari kepala sekolah. Oke baik. Jadi saya hanya ingin kata semangat aja kepada Bapak. Kalau kita sudah merasa yakin dengan apa yang kita buat sudah benar, saya yakin teman-teman Bapak yang ada di sekolah juga dari kepala sekolah akan mendukung Bapak dalam hal rencana Bapak ini. Jadi Bapak apakah sudah mendiskusikan dan mensosialisasikan rencana Bapak ini kepada anak sejawat atau kepala sekolah dan sudah melakukannya ke pihak yang lain Pak? Belum Pak sebenarnya. Oh iya,
saya jadi paham nih. Berarti harus kita beritahukan ya rencana saya ini kepada teman sejawat dan kepala sekolah. Nah kebetulan minggu depan ada rapat di kompetensi kalian saya dengan guru-guru kejuruan dan kepala sekolah. Berarti kesempatan saya di situ tim untuk mensosialisasikan masalah saya dan rencana saya ini kepada guru-guru rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah itu sudah pas banget tuh Pak, sudah. Sementara Bapak mungkin di waktu ada pertemuan, mungkin Bapak bisa sampaikan, semoga Bapak sukses. Saya hanya bisa memberikan motivasi dan pandangan. Sementara yang mengetahui cara mengatasi masalahnya yang Bapak alami justru Bapak sendiri, karena mengetahui secara detail masalah dan karakteristik murid-murid yang ada di sekolah Bapak, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak ya atas diskusi kita kali ini Pak. Ya Pak, saya juga terima kasih atas masalah Bapak yang hari ini, yang dimana kita sama-sama mengetahui kondisi dan apa yang ingin Bapak lakukan di sekolah Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kemudian karena waktu kita sudah habis ini Pak, jadi saya mungkin akan meminta tidak lanjut Bapak, kira-kira rencana Bapak gimana untuk kedepannya sudah tercapai dulu Pak ya? Ya nanti akan saya sampaikan untuk RPL atau rencana tindak lanjutnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Jo, coachingnya tadi sangat bagus sekali, kemudian sangat mengena. Saya juga sudah melihat kemampuan kompetensi Bapak ya mengenai bagaimana present, kehadiran penuh, kemudian menggunakan rasa dan juga empati. Kemudian kita juga sambil mengevaluasi nih Pak mengenai alur kerja yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bapak pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Jadi Bu, yang pertama itu membuat kesempatan kelas di ruangan tadi, dan yang kedua merubah kebiasaan siswa yang lebih positif Bu. Baik. Lalu bisa nggak Bapak ceritakan mengenai catatan hasil observasi Bapak yang berbasis data dari hasil coaching tadi, gitu, berdasarkan dari hasil percakapan yang sudah Bapak lakukan? Oke Bu, kalau di percakapan tadi saya dengan coach saya membuat perubahan yang positif kepada anak, di mana mereka dapat merubah sebuah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Lalu ada lagi nggak Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Kalau kompetensi yang ingin kembangkan Bu ada yang pertama satu, membuat program bertanya kepada coach yang dimana pada satu lebih mengarah kepada bobot yang lebih dalam atau tajam.